Hai hai, selamat datang di channel YouTube aku. Oke, ya ampun rasanya kayak lama banget udah nggak buat konten yang dengan durasi yang cukup panjang. Dan kali ini aku hadir dengan suasana yang baru nih. Mungkin yang kemarin-kemarin review produk ataupun a day in my life gitu ya ceritanya. Tapi konsep yang kali ini gimana kalau dengerin YouTube tapi kayak radio. Jadi kalian bisa dengerin nih cerita-cerita aku ataupun sharing-sharing gitu ya. Kita sharing-sharing bareng terkait topik-topik pembahasan yang ingin aku bahas. Nah, tentunya boleh banget nih kalian juga tulis di kolom komentar kira-kira untuk video selanjutnya mau bahas tema tentang apa gitu ya. Nah, untuk kali ini oke, aku sedikit cerita. Jadi di video kali ini itu rasanya nonton YouTube tapi kayak dengerin radio gitu guys. Jadi nanti kalian bisa nonton video aku ini sambil masak, mungkin nyetrika gitu kan ya. Bisa sambil melakukan aktivitas-aktivitas yang lain kayak gitu. Karena di sini nanti full sharing-sharing kita, cerita-cerita tentang suatu topik gitu ya. Tapi jangan lupa bahwasanya suatu tema yang sudah diambil memang wajar adanya apabila banyak pendapat ataupun ada yang kurang setuju ataupun setuju, itu hal yang sangat wajar sekali. Namanya juga apa ya, pemikiran orang pasti kan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda gitu ya. Oke, untuk tema kali ini itu emang aku sesuaikan dengan kehidupan sehari-hari saja ya. Karena emang posisinya sekarang itu alhamdulillah sudah menikah gitu kan. Jadi kayaknya seru deh kalau kita obrolin tentang pernikahan, entah itu kesiapan pernikahan ataupun hal-hal yang terkait dengan pernikahan seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini aku udah ada topik nih ya. Barangkali kalian besok mau ngusulin tema apapun itu boleh banget ya, nggak harus tentang pernikahan juga boleh. Nanti kita bakalan bahas dan sharing bareng-bareng. Tulis aja di kolom komentar. Dan tentunya aku seneng juga kalau kalian belum subscribe akun aku, boleh banget yuk dibantu subscribe. Bisa kalian share ke teman-teman kalian kalau kalian suka sama video aku. Oke, di kali ini ya, tema hari ini itu adalah 10 poin penting yang harus disiapkan sebelum menikah. Ya ampun, mohon maaf sekali ya, banyak sekali kendaraan yang lewat. Jadi aku juga sebenarnya rada bingung mau tag video ini di mana gitu kan ya. Jadi ya semoga kalian tetap menikmati konten-konten aku ya, walaupun dengan diiringi suara-suara yang sangat merdu gitu ya, berupa suara kendaraan gitu. Oke, 10 poin penting yang harus dipersiapkan sebelum menikah. Apa sih itu gitu kan? Nah, sebenarnya ini nanti nggak kita bahas semuanya ya, nggak kita bahas semuanya karena ini nanti pasti bakalan panjang banget. Mungkin 5 poin dulu, dan yang 5 poinnya nanti akan di next video selanjutnya. Nah, 10 poin penting yang harus dipersiapkan sebelum menikah itu adalah yang pertama ya, ini murni pendapat aku pribadi ya teman-teman. Jadi kalian juga boleh banget sharing kira-kira persiapan apa lagi nih yang harus benar-benar dipersiapkan sebelum menikah gitu ya. Jadi sekali lagi di sini namanya juga kita sharing. Jadi wajar banget kalau mungkin ada yang setuju ataupun kurang setuju ataupun nggak setuju. Itu benar-benar aku menghargai itu, karena namanya lagi-lagi namanya juga suatu tema. Aku yakin kalian punya sudut pandang masing-masing gitu ya sayang ya. Jadi di sini kita sharing-sharing aja gitu ya. Yang mungkin sekiranya menurut kalian kurang pas ya nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar, kita sharing-sharing bareng-bareng. Oke cinta, kita lanjut ya. Jadi 10 poin penting yang harus dipersiapkan sebelum menikah itu apa sih gitu kan. Nah, kalau menurut aku itu yang pertama adalah kesiapan emosional gitu. Nomor 2 adalah komunikasi dengan pasangan. Yang ketiga, perihal keuangan. Yang keempat, kesiapan fisik dan kesehatan. Yang kelima, rencana pernikahan. Yang keenam,
tempat tinggal. Yang ketujuh, keluarga dan hubungan sosial. Yang delapan, karir dan pekerjaan. Yang sembilan, rencana anak. Dan yang terakhir adalah nomor 10, yaitu dukungan sosial. Nah, ini bakalan kita bahas lebih lanjut ya. Bakalan kita bahas lebih lanjut tentunya. Jadi di video kali ini nanti aku bakalan bahas 5 poin dulu, nggak apa-apa ya teman-teman, takutnya nanti videonya terlalu panjang dan kalian mungkin bosan gitu ya. Jadi aku di konten kali ini bener-bener ngebuat gimana caranya kalian nonton video tapi didengar doang gitu ya. Jadi kalian bisa sambil melakukan aktivitas kalian yang lain gitu ya, bisa sambil nyetrika, masak ataupun apapun itu ya. Semoga kalian terhibur dengan konten yang sudah aku buat ini. Oke, yang pertama adalah kesiapan emosional ya. Apa sih gitu kan yang dimaksud kesiapan emosional gitu, yang dipersiapkan sebelum menikah itu kesiapan emosional yang seperti apa gitu kan. Nah, pastikan kamu siap secara pastikan kalian itu siap secara emosional untuk berbagi hidup dengan pasangan. Iya dong, jadi kayak mempertimbangkan apakah kalian sudah siap menghadapi tantangan dan kompromi yang mungkin terjadi dalam pernikahan. Nah, kesiapan emosional ini sangat penting sebelum nikah karena pernikahan adalah komitmen jangka panjang yang memerlukan stabilitas dan kedewasaan emosional. Nah, jadi buat teman-teman di sini aku juga ada beberapa poin sih sebenarnya alasan mengapa kesiapan emosional itu diperlukan gitu ya. Nah, yang pertama itu untuk menghadapi tantangan nih ya teman-teman. Jadi ini kan pernikahan akan menghadirkan mungkin tantangan dan bumbu-bumbu gitu ya. Kalau kita nyebutnya konflik agak serem gitu ya jatuhnya, ya kita sebut dengan tantangan dan bumbu-bumbu lah gitu, bumbu-bumbu pernikahan ini. Nah, dimana kesiapan emosional ini tuh membantu seseorang dalam mengelola emosi dengan cara yang lebih baik lagi gitu ya. Nah, jadi kayak kesiapan ataupun emosional gitu tuh diperlukan gitu. Diperlukan untuk apa? Yaitu yang pertama, menghadapi tantangan gitu. Nah, terus itu yang pertama ya, itu yang menurutnya aku. Nah, terus yang kedua, kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, jadi kesiapan emosional itu tuh diperlukan untuk apa saja ya, untuk kemampuan berkomunikasi juga. Nah, jadi komunikasi itu kan kunci ya, kunci sekali dalam pernikahan. Nah, kesiapan emosional itu memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan jujur ya, jujur, terbuka, dan penuh empati, dan bisa mendengarkan pasangan dengan baik gitu. Jadi kesiapan emosional ini juga diperlukan ya teman-teman, untuk komunikasi kalian dengan pasangan. Apakah kalian bisa jujur? Apakah kalian bisa saling terbuka, mengatakan perasaan satu sama yang lain gitu ya? Karena kalau kalian tidak dibiasakan dengan komunikasi, itu juga pasti bakalan susah juga ya. Kadang orang yang mungkin sudah terbiasa dengan komunikasi saja, ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa untuk disampaikan gitu. Gimana ya cara nyampeinnya supaya pasangan aku tuh ngerti tanpa membuat dia marah ataupun tersinggung ataupun apapun itu gitu lah. Pasti kayak banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam diri sendiri gitu kan. Overthinking. Nah, ketika kayak ngerasa apa sih sebenarnya yang dirasain pasangan kita gitu kan. Nah, di sini ya, semoga aja nih kalau kalian sudah memiliki kesiapan emosional yang bagus, nantinya ketika berkomunikasi dengan pasangan itu bisa lancar gitu ya. Nah, terus poin yang ketiga gitu kan, kenapa sih kesiapan emosional itu penting? Karena menurut aku adalah penting sekali untuk pengambilan keputusan bersama teman-teman. Nah, jadi ini kan pernikahan itu kan melibatkan banyak sekali keputusan bersama ya, dimana kesiapan emosional itu membantu dalam membuat keputusan yang matang dan bijaksana tentunya, serta ya
kalian dapat menghargai pendapat dari masing-masing pasangan kalian. Maksudnya pasangan gitu ya, kok masing-masing pasangan. Jadi mestinya kayak kesiapan emosional ini tuh penting gitu ya teman-teman, untuk ngebantu ngebuat keputusan secara bersama dan saling menghargai gitu, menghargai pendapat satu sama lain. Tentunya ketika kalian sudah menikah, banyak sekali keputusan bersama yang harus diambil. Pasti tidak mudah. Namanya dua manusia memiliki dua pemikiran yang berbeda itu wajar sekali. Makanya ketika mengambil keputusan bersama itu pasti sangat sulit. Nah, di sini apabila kalian sudah memiliki kesiapan emosional yang matang, yang sudah terbentuk gitu ya, maka akan dengan mudah nantinya ketika ingin mengambil keputusan itu bisa dilakukan secara bijaksana gitu ya. Terus juga kalian bisa saling menghargai pasangan. Nah, terus kita lanjut ya. Poin selanjutnya adalah ketika kalian sudah memiliki kesiapan emosional, lalu apalagi sih poinnya gitu kan. Nah, kemampuan untuk berkompromi nih teman-teman. Pernikahan itu kan juga memerlukan banyak kompromi dan penyesuaian tentunya ya, dimana kesiapan emosional itu juga memungkinkan seseorang untuk lebih fleksibel gitu ya, dan mampu menentukan jalan tengah yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Jadinya ketika kalian sudah bisa berkomunikasi gitu kan, mengambil keputusan bersama gitu untuk menghadapi tantangan, kalian juga mampu untuk berkompromi, berdiskusi gitu ya teman-teman, tentang semua hal. Disinilah kesiapan emosional itu diperlukan. Nah, untuk poin selanjutnya adalah untuk membangun kepercayaan. Ya, kenapa sih kesiapan emosional itu diperlukan? Nah, poinnya itu untuk membangun kepercayaan, dimana kepercayaan sendiri itu kan dasar ya dari hubungan yang sehat. Nah, kesiapan emosional itu ngebantu dalam membangun dan menjaga kepercayaan antara pasangan tentunya, serta menghindari rasa cemburu atau ketidaknyamanan yang berlebihan. Nanti ini juga kita akan bahas lebih lanjut ya tentang cemburu-cemburu ini dan kepercayaan gitu ya teman-teman. Tapi untuk sekarang ini poinnya adalah kesiapan emosional itu memang diperlukan untuk membangun suatu kepercayaan antar pasangan kayak gitu ya. Dan terus poin yang selanjutnya, BTW ini udah masuk poin yang keenam ya. Jadi ini kenapa sih kesiapan emosional itu diperlukan? Jadi yang keenam adalah stabilitas emosi. Nah, stabilitas emosi itu juga penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dalam pernikahan. Dengan kesiapan emosional, seseorang lebih mampu mengendalikan emosi negatif seperti kemarahan, frustasi, dan kecemasan. Jadi ini fungsinya kesiapan emosional itu bisa untuk menjaga stabilitas emosi kalian nih gitu loh. Dimana sih posisinya porsi harus marah, dimana sih porsinya ketika harus cemburu, ngerasa mungkin agak-agak stres ya bun gitu kan, terus mungkin kecemasan yang berlebih akan suatu hal. Itu ketika kalian sudah memiliki kesiapan emosional yang baik, itu nantinya ya akan bisa menghadapi stabilitas emosi yang berbagai macam ya. Nah, lalu poin selanjutnya di poin nomor 7 adalah menghargai diri sendiri dan pasangan. Tuh, apa dong hubungannya kesiapan emosional dengan menghargai diri sendiri dan pasangan? Jadi begini, kesiapan emosional itu membantu seseorang dalam menghargai diri sendiri dan pasangan. Ini penting untuk membangun hubungan yang sehat dan saling mendukung. Jadi penting sekali ternyata kesiapan emosional ini dalam poin menghargai diri sendiri dan pasangan gitu ya. Semoga kalian semua gitu ya bisa menghargai diri sendiri dan bisa menghargai juga pasangan gitu ya. Apalagi kan kita dalam konteksnya sudah rumah tangga ya. Jadinya konteks saling menghargai ini memang sulit, tapi memang harus diterapkan begitu ya teman-teman. Ya toh, jadi menghargai diri sendiri dan pasangan ini merupakan poin juga dari kesiapan emosional. Lalu poin selanjutnya, BTW di poin ke-9 itu adalah mendukung pertumbuhan bersama.
Apa sih masuknya gitu kan? Nah, pernikahan kan adalah tentang tumbuh bersama sebagai pasangan, di mana kesiapan emosional memungkinkan seseorang untuk mendukung dan merayakan pertumbuhan, pencapaian pasangan serta bekerja sama dalam mencapai tujuan gitu ya. Nah, di sini tuh kesiapan emosional dalam mendukung pertumbuhan bersama. Jadi bagaimana sih kalian saling mendukung satu sama lain gitu kan ya, dalam tumbuh bersama gitu, mulai dari nol ya kakak. Nah, itu tuh kayak gimana sih gitu. Nah, kesiapan emosional itu tuh ngebantu kalian untuk mendukung pertumbuhan bersama, saling support satu dengan yang lain kayak gitu loh teman-teman. Nah, terus apa nih poin yang terakhir ya? Ini jadi kesiapan emosional di poin ke-10 adalah mengelola stres. Apa nih hubungannya kesiapan emosional sama mengelola stres gitu kan? Nah, jadi kehidupan pernikahan itu kan bisa penuh dengan mungkin tanggung jawab gitu kan ya. Dan di sini tuh kesiapan emosional tuh ngebantu dalam mengelola stres dan dengan lebih efektif, sehingga tidak merusak hubungan ya teman-teman. Dengan kesiapan emosional, seseorang akan lebih mampu membangun hubungan pernikahan yang sehat, harmonis, dan langgeng gitu ya. Nah, jadi apa ya, dalam hubungan pernikahan itu nggak melulu tentang seneng doang ya. Ya walaupun doanya ya bahagia selalu, tapi pasti ada balik lagi bumbu-bumbu itu tadi, dimana mungkin ketika kita menghadapi gitu kan ya, muncul nih mungkin stres-stres ringan, berat, sedang gitu kan, ada aja tingkatannya. Nah, semoga dengan kita bisa memiliki kesiapan emosional ini, itu ngebantu kita untuk apa sih gitu kan, untuk ngelola harusnya kita tuh bersikap seperti apa ya ketika stresnya lagi sedang kayak gini, lagi berat kayak gini, ataupun ringan kayak gini tuh gimana ya caranya kayak gitu ya teman-teman. Wow, ini baru satu poin aja, kesiapan emosional udah 15 menit nih. Gimana, kita masih mau lanjut? Mungkin 3-3 oke lah ya. Nah, kita udah 15 menitan lebih kayaknya ya. Ini kita lagi bahas kesiapan emosional aja ya, dimana kesiapan emosional sendiri tadi juga poinnya lumayan banyak banget, alasan-alasan kenapa kesiapan emosional itu penting gitu kan, untuk disiapkan sebelum menikah gitu ya. Oke, kita coba lagi yuk di poin kedua ya. Di poin kedua yaitu komunikasi dengan pasangan ya. Kita bahas lebih detail nih, gimana sih komunikasi dengan pasangan itu kok bisa menjadi hal yang penting untuk dipersiapkan sebelum menikah gitu ya. BTW Beb, memang bener ya, ini aku buat kontennya sambil ngebaca nih, karena emang ada poin-poin yang memang penting, emang harus disampaikan. Jadi enggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi aku takutnya tuh ketika ngebuat video daripada diulang-ulang tek-teknya gitu kan, ya udah sambil ngebaca nggak apa-apa ya saya. Oke, yang kedua ya, yang kedua itu adalah apa sih? Yang kedua adalah komunikasi dengan pasangan ya. Gimana sih Kak, kok bisa komunikasi dengan pasangan itu harus disiapkan sebelum menikah dan penting gitu kan ya? Kok bisa gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman, diskusi ya, diskusikan harapan, nilai, tujuan hidup dengan pasangan kalian gitu ya. Pastikan kalian memiliki visi yang sejalan mengenai masa depan. Komunikasi itu kan fondasi penting ya sebenarnya dalam hubungan pernikahan, baik sebelum maupun setelah menikah ya teman-teman ya. Jadi komunikasi itu tuh penting sebelum menikah maupun sesudah menikah gitu ya. Nah, komunikasi yang baik itu memainkan peran ya dalam membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan harmonis tentunya. Nah, di sini aku kasih alasan deh mengapa komunikasi itu diperlukan dalam tahap sebelum menikah dan setelah menikah ya. Kayaknya seru nih. Kita bahas kenapa sih komunikasi dengan pasangan itu penting. Jadi komunikasi dengan pasangan itu kenapa kok penting gitu kan, sebelum menikah dan setelah menikah gitu ya teman-teman. Oke, kita bahas poin yang pertama dulu nih. Kenapa komunikasi dengan pasangan jadi penting sebelum menikah? Untuk poin yang pertama adalah memahami harapan dan nilai.
Aduh agak konteks sekali ya poinnya. Oke, coba kita dengerin deh. Jadi komunikasi itu ngebantu pasangan untuk saling memahami nih harapannya seperti apa, nilai-nilai yang akan dibangun dalam bahtera rumah tangga nanti itu bagaimana, tujuan hidup bersama nanti tuh seperti apa gitu ya. Ini penting sekali untuk memastikan bahwa kalian memiliki visi dan misi yang sejalan mengenai masa depan ya. Itu penting sekali gitu loh. Jangan, jadi ketika kalian me time atau bukan me time, quality time ketemu gitu tuh, pastikan kalian tuh diskusi gitu loh, ngobrol. Jangan main HP sendiri ya Beb ya. Coba deh kalian tuh ngobrol tentang masa depan, tujuan kamu gimana sih, nanti kita mau seperti apa, kayak gitu tuh harus benar-benar diobrolin gitu ya. Nah terus yang kedua nih, kenapa komunikasi dengan pasangan sebelum menikah itu penting? Yang kedua adalah membahas perencanaan pernikahan. Ya jelas dong gitu kan, banyak sekali keputusan yang harus dibuat mengenai acara pernikahan itu sendiri. Komunikasi yang baik ngebantu dan merencanakan, mengorganisir semua details dengan efisien gitu ya. Oke, ada iklan sedikit. Poin ketiga adalah menghadapi kekhawatiran dan ketakutan gitu ya. Jadi kan sebelum menikah mungkin ada nih kekhawatiran atau ketakutan gitu ya, yang mungkin perlu dibahas. Mungkin banyak ya, dan mungkin juga setiap orang itu berbeda-beda kekhawatirannya, berbeda-beda ketakutannya. Itu mungkin bisa saja disampaikan kepada pasangan. Aku kok kayaknya takut ya kalau seperti ini, kok aku khawatir ya seperti ini gitu loh. Coba didiskusikan dengan pasangan kalian ya. Coba didengerin dulu maksudnya pasangan itu seperti apa. Dengerin deh ya, entah itu laki-laki entah itu perempuan, kalian juga belajar untuk saling mendengarkan pasangan kalian gitu ya teman-teman. Terus nih poin yang keempat itu menentukan peran dan tanggung jawab gitu ya. Jadi diskusi coba mengenai pembagian peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga nantinya akan seperti apa, untuk menghindari kesalahpahaman ataupun ketidakseimbangan gitu ya setelah menikah nanti tentunya. Dan poin yang kelima, yang terakhir nih, mengenal keluarga dan teman. Nah sebelum menikah penting banget ya kalian berkomunikasi tentang hubungan dan keluarga besar, teman-temannya, serta bagaimana mengolah hubungan tersebut. Mungkin penting untuk membangun fondasi yang kuat. Nah itu menurut aku kenapa komunikasi itu jadi penting sebelum menikah. Nah untuk poinnya setelah menikah gimana sih Kak? Oke, kita lanjut ya. Jadi kenapa komunikasi dengan pasangan itu penting setelah menikah? Ini alasannya teman-teman. Yang pertama adalah menjaga keharmonisan. Percaya nggak percaya, komunikasi itu benar-benar jadi kunci ya. Baik itu pasangan yang sebelum menikah maupun bahkan setelah menikah, itu benar-benar menjadi kunci gitu ya. Jadi komunikasi yang baik itu kan ngebantu untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan memungkinkan pasangan untuk mengekspresikan gitu kan perasaannya, kebutuhannya dan keinginan mereka secara langsung dong. Kalau komunikasi itu kan ngomong face to face gitu ya. Nah jadinya penting nih ya komunikasi setelah menikah itu untuk menjaga keharmonisan. Lalu yang kedua adalah menyelesaikan konflik ya. Lagi-lagi kalau konflik tuh biasanya agak terlalu agak terlalu jelek gitu ya. Menyelesaikan apa ya? Menyelesaikan permasalahan bisa lah ya. Misalkan permasalahan-permasalahan ya, entah itu permasalahan yang kecil, sedang, besar. Nah belum tentu nih menurut kita kecil, menurut pasangan juga kecil. Menurut kita ini tuh permasalahan yang besar gitu loh. Terus belum tentu juga menurut pasangan kita itu permasalahan yang besar. Nah di sini kuncinya komunikasi adalah untuk menyelesaikan permasalahan nih di setiap hubungan. Nah komunikasi yang efektif memungkinkan pasangan untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara ya
dengan cara yang baik tanpa menyebabkan keretakan dalam hubungan. Maksudnya keretakan di sini tuh menyelesaikan masalah dengan masalah itu kan juga nggak bagus ya. Menyelesaikan masalah malah timbul masalah itu juga tambah bingung lagi gitu kan. Nah di sini komunikasi, kalau kalian sudah memiliki komunikasi yang baik dengan pasangan, aku yakin ketika nantinya menyelesaikan permasalahan itu kalian bisa diskusikan, bisa kalian obrolkan satu sama lain. Walaupun aku yakin pasti bakalan ada perbedaan pendapat itu gitu kan ya, tapi aku yakin pasti bakalan ada jalannya ya. Jadi buat teman-teman yang slow aja, semoga kalian bisa menyampaikan apapun perasaan kalian ke pasangan, karena pasangan itu kan teman kita ya. Jadinya kayak kalau kita udah punya pasangan nih, apalagi dari pihak perempuan ya, karena kan perempuan dan istri, jadi itu kayak ngerasa suami itu adalah temen gitu loh. Jadi kalau bukan dia yang ngertiin, bukan dia yang mendengarkan, bukan dia yang pengertian, mau siapa lagi? Anjay gitu ya teman-teman. Oke lanjut deh, nanti kita nggak selesai nih. Oke, poin yang ketiga adalah setelah menikah itu komunikasi jadi penting ya, karena untuk membangun kepercayaan. Jadi kepercayaan ini tuh kan dibangun melalui komunikasi yang terbuka dan jujur tadi ya, dimana pasangan yang terus berkomunikasi dengan baik akan memiliki hubungan yang lebih kuat dan lebih dekat. Yakin gak sih buat pasangan yang memiliki komunikasinya lebih dekat gitu ya, aku yakin mereka itu jadi memiliki hubungan yang lebih kuat dan lebih dekat gitu. Terus poin yang keempat adalah mengelola keuangan. Nah, diskusi di sini ini juga nanti akan aku bahas aku bahas secara detail lagi ada di part-part selanjutnya. Di sini aku mau bahas dulu kenapa komunikasi setelah menikah itu penting. Yang poin nomor 4 adalah untuk mengelola keuangan. Jadi diskusi secara terbuka tentang keuangan termasuk pengeluaran, tabungan, investasi itu penting ya untuk menghindari masalah keuangan gitu loh yang akan terjadi, yang menyebabkan permasalahan itu tadi lagi ya. Jadinya ini keuangan itu benar-benar riskan ya menurut aku tuh. Jadi kayak penting gak penting gitu loh menurutnya sebagian orang, tapi kalau menurut aku untuk membicarakan keuangan itu penting ya, apalagi sudah menikah. Kalian harus sharing nih, mau nabung untuk masa depan seberapa, investasi mungkin berapa gitu ya, terus pengeluaran bagaimana, pemasukan bagaimana, itu memang harus dibicarakan ya. Kalau itu sih menurut aku ya teman-teman. Nah terus nih apalagi ya, poin selanjutnya adalah mendukung satu sama lain. Nah di sini melalui komunikasi pasangan dapat memberikan dukungan emosional, moral gitu ya satu sama lain. Hal ini tuh penting untuk apa sih? Untuk kesejahteraan individu dalam hubungan secara keseluruhan. Nah terus poin selanjutnya merencanakan masa depan. Nah diskusi mengenai perencanaan masa depan ini itu kan obrolan mengenai jangka panjang gitu ya, seperti kayak memiliki anak, membeli rumah jika belum memiliki rumah, ataupun dana pensiun gitu, atau memerlukan komunikasi yang baik gitu. Nah itu tuh memerlukan komunikasi yang baik agar kedua belah pihak merasa terlibat dan setuju dengan keputusan yang diambil. Nah ini, jadi jangan ngerasa ketika diskusi itu hanya ikut-ikutan aja atau kayak tidak mengeluarkan pendapat gitu ya. Diusahakan ketika berdiskusi merencanakan masa depan, kalian saling memberikan masukan satu sama yang lain, agar kalian juga kayak ngerasa terlibat gitu ya atas diskusi yang sedang kalian lakukan gitu. Nah poin selanjutnya adalah mengelola harapan dan kekecewaan. Waduh, apa tuh maksudnya gitu kan? Jadi gini, dalam pernikahan itu kan harapan yang tidak terpenuhi bisa menyebabkan kekecewaan gitu ya. Nah di sini balik lagi komunikasi yang terbuka ya, lagi-lagi komunikasi nih terbuka itu membantu mengelola harapan secara realistis, salah baca, dan mengatasi kekecewaan dengan cara yang sehat seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan
ada harapan-harapan yang belum tercapai, ada keinginan-keinginan yang belum terpenuhi. Dengan komunikasi yang baik, aku yakin kalian bisa saling support, saling mendukung satu sama lain. Dengan demikian, komunikasi yang baik sebelum dan setelah menikah itu kan ngebuat pasangan itu dapat membangun hubungan yang lebih kuat, saling memahami dan mampu menghadapi tantangan hidup bersama-sama. Oke guys, ini baru 2 poin aja udah panjang banget. Untuk poin-poin selanjutnya di next video gimana? Nggak apa-apa ya sayang ya. Aku berharap kalian senang dengan video aku. Aku berharap kalian support video aku ya. Untuk tema-tema lain kalian boleh ya komen di bawah mau tema yang apa, tapi tentunya aku pasti bakalan nyelesain 10 poin penting dulu yang harus disiapin sebelum menikah gitu ya teman-teman. Terima kasih kalian sudah bergabung di video aku kali ini. Next, untuk poin-poin selanjutnya di video yang satunya ya, ditunggu. Thank you, bye bye semuanya.